Halo warga WKWK sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Agama Hindu di Bali berbeda dengan agama Hindu di India. Kemarin lalu ada video viral tentang salah seorang para pemuka dari India sedang berlibur ke Bali atau turis di Bali. Mereka bersitegang dengan agama Hindu yang ada di Bali gitu. Karena apa? Karena oknum pemuka agama dari India ini memprotes cara ibadah, tradisi beragama di Bali itu sangat berbeda dengan di India. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa agama Hindu di Bali dengan agama Hindu di India itu sangat berbeda, bahkan sama-sama agama Hindu gitu. Kenapa bisa berbeda? Agama Hindu di Bali itu salah satu contoh, misalnya agama Hindu di Bali itu menganut sistem konsep ketuhanan yang Maha Esa. Sementara di India itu konsep ketuhanan di India itu tidak Maha Esa. Tuhan orang Hindu di India itu lebih dari satu. Sementara di tradisi beragama di Bali itu konsep ketuhanan itu cuma satu. Itu salah satu contoh kecil perbedaan daripada agama Hindu di Bali dengan Hindu di India. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa tradisi ini bisa berubah? Padahal kan sama-sama agama Hindu gitu loh. Kok bisa ada perubahan gitu? Apakah sebenarnya agama itu bisa diubah? Apakah tradisi dalam beragama itu bisa diubah? Apa yang menyebabkan? Kenapa bisa seperti itu? Saya akan membahas sebentar lagi ya. Kenapa agama Hindu di Bali ini sangat berbeda dengan agama Hindu yang ada di India? Salah satu jawaban yang paling masuk akal adalah karena agama Hindu di Bali ini sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Sudah menyatu dengan karakter orang-orang Bali misalnya, sudah menyatu dengan budaya, tradisi, kebiasaan, cara berpikir, dan budaya pekerti yang ada di Bali itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih kita bandingkan ya, bukan berarti membandingkan ya, agama Hindu di India itu cenderung ya lebih keras gitu. Sementara di Bali itu cenderung lebih toleransi itu. Salah satu bukti misalnya kenapa saya mengatakan bahwa agama Hindu yang di Bali itu sangat toleransi adalah karena saya tidak pernah mendengar ya. Mungkin di antara sahabat juga belum pernah mendengar agama Hindu di Bali itu gusur agama lain misalnya. Agama Hindu di Bali itu mempersekusi agama orang lain misalnya. Agama Hindu di Bali itu bikin rusuh gitu. Saya tidak pernah mendengar ya. Mungkin ada satu tapi sangat jarang gitu. Tidak terlalu sering gitu terjadi masalah-masalah atau konflik-konflik intoleransi dalam agama Hindu. Bukan berarti saya melebih-lebihkan agama Hindu ya, akan tetapi pada faktanya ya seperti itu. Ya tetaplah seperti itu. Itu sudah kebanggaan kita bersama. Mungkin ya, ini hanya mungkin ya. Kalau misalnya Indonesia mayoritas agama Hindu di seluruh Indonesia itu, ya wajah Indonesia sekarang ini mirip-mirip seperti Bali lah, ya kan? Sangat ramah lingkungan, menghargai alam gitu. Takut akan karma. Agama Hindu di Bali itu sangat takut yang namanya karma. Perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan antara agama Hindu dengan agama Hindu Bali, maksudnya dengan agama Hindu yang ada di India itu seperti misalnya bagian daripada kasta. Jadi kasta di agama Hindu Bali itu tidak terlalu banyak, akan tetapi di Hindu India itu sangat banyak kasta-kastanya gitu. Selain kasta, penamaan nama anak juga di Bali itu sangat simpel. Sementara di India itu namanya itu beragam gitu, bermacam-macam gitu, sesuai dengan kastanya masing-masing namanya apa gitu. Selain itu hari raya juga beda. Kalau di Bali itu tanggal merah dengan tanggal merah di India itu tanggal merah keagamaan ya. Antara Hindu Bali dengan Hindu India itu sangat berbeda gitu tanggal merahnya. Bahkan perayaan hari Nyepi juga di Bali itu, perayaan hari Nyepi itu tidak boleh keluar rumah. Sementara di India itu nggak apa-apa keluar rumah gitu, malah disarankan keluar rumah. Jadi ada semacam perbedaan dalam tradisi beragama. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, ternyata tradisi dalam beragama ini bisa diubah ternyata. Bukan berarti kita harus mengubah agamanya ya, ini dua hal yang berbeda ya. Tradisi dalam beragama itu bisa diubah
Kalau agamanya kan nggak bisa diubah. Jarang orang yang mau mengubah agamanya. Kalau kita mengubah agamanya, kita harus mengubah kitab sucinya, kita mengubah ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Itu akan bisa melahirkan konflik yang luar biasa. Jadi yang saya maksud di sini yang bisa diubah itu adalah tradisi kebiasaan kita dalam beragama. Lalu bagaimana sejarah tradisi dalam beragama di India itu bisa berubah-ubah gitu. Dulu di Bali ada kerajaan yang bukan di Bali sih, di Nusantara ya. Ada yang berusaha menggabungkan antara agama Hindu dengan agama Buddha, yaitu agama Siwa Buddha. Jadi agama ini digabungkan gitu antara Hindu dengan Buddha. Ada satu raja yang pernah berhasil menggabungkan kedua agama ini. Mungkin ini salah satu mungkin ya. Dugaan saya Mas ya. Ini salah satu mungkin agama yang ada sekarang di Hindu. Bali sekarang ini. Karena ini sudah semacam diadopsi ya. Bukan berarti diubah ya, diadopsi, disesuaikan dengan lingkungan seperti yang agama sekarang ini yang di Bali gitu. Sudah diselaraskan dengan lingkungan kita, dengan budaya kita, dengan pemikiran kita, dengan situasi yang ada di Bali gitu. Atau kita ambil contoh lain misalnya seperti di Indonesia sekarang ini ada istilah dengan Islam Nusantara. Bagi sahabat yang nonton video ini mungkin tidak asing lagi dengan istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara ini menurut saya itu sangat baik ya. Karena apa? Karena sesuai dengan karakter bangsa kita gitu. Sesuai dengan karakter bangsa kita yang lemah, lembut, yang ramah dengan lingkungan, ramah dengan orang lain, karakter kita yang berbudi pekerti, budaya ketimuran, budaya sopan santun, menurut saya itu sangat cocok ya. Islam Nusantara itu sangat cocok dengan negara kita seperti sekarang ini. Menurut saya itu sangat baik ya. Akan sangat afdol gitu kalau misalnya kita meningkatkan Islam Nusantara. Kalau itu tanggapan saya pribadi ya. Beda hal kalau misalnya ada sudut pandang yang lain gak jadi masalah. Bukan berarti saya mengatakan pendapat saya yang paling benar ya. Cuman saran dari saya atau opini pribadi saya. Namun pada faktanya tidak hanya agama Hindu Bali juga yang berubah. Agama Kristen juga berubah. Seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya itu. Agama Kristen itu sudah berubah dari dulu sampai sekarang. Agama Kristen dulu itu dekat dengan peperangan gitu. Bahkan agama Kristen itu berperang antara sesama agama Kristen loh. Agama Katolik dengan agama Protestan. Sesama agama Kristen itu masih saling perang, yaitu perang 30 tahun lamanya. Akan tetapi mereka berakhir dengan damai, yaitu perjanjian Westphalia. Bahkan perang salib juga itu termasuk perang agama Kristen. Dulu agama Kristen itu sangat hobi yang namanya perang. Tapi tradisi beragama zaman dulu sampai sekarang ini yaitu agama Kristen dengan kasih atau agama kasih ini sudah berubah zaman dulu dengan zaman sekarang. Bahkan di kitab-kitab perjanjian lama agama Kristen itu banyak cerita tentang perang ini, perang ini. Jadi lebih banyak cerita-cerita perang di antara kitab-kitab agama Kristen di perjanjian lama daripada perjanjian baru. Di perjanjian lama itu banyak yang perang-perangan gitu. Cerita perang-perangan itu. Apakah ini berpengaruh kenapa dulu Kristen itu suka perang? Saya juga tidak bisa menjelaskan. Saya sudah tidak bisa menyimpulkan. Silakan disimpulkan sendiri. Oke? Terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah kenapa tradisi agama itu bisa berubah-ubah? Kenapa agama dari waktu ke waktu itu bisa berubah? Apakah agama itu buatan manusia? Silakan disimpulkan sendiri-sendiri. Saya Rea Agnostik. Salam Rahasia.